Mulai dengan doa. Satu orang pimpin kita doa. Dari situ saja, dari tempat. Dewasa, kalian saat ini kan sedang dalam remaja. Jadi kalian tuh banyak dihadapkan dengan apa namanya? Emosi-emosi, baik emosi negatif maupun emosi positif. Emosi negatif itu contohnya marah, jengkel, dan lain-lain. Terus emosi positif itu biasanya apa? Emosi positif itu gembira, apalagi senang, bahagia. Kalau yang kita biasa bilang namanya emosi itu kita cenderung untuk bilang ke emosi negatif saja. Sementara emosi itu sebenarnya itu ada perasaan seseorang, baik itu perasaan positif maupun yang negatif. Lalu di dalam itu seperti itu tadi, mengapa penting diberikan kelola emosi pada usia kalian? Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis. Siswa kelas 10 itu berada pada fase remaja yang penuh dengan perubahan emosional akibat perkembangan fisik seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Makanya penting untuk diberikan kepada kalian. Kalian ini usia remaja bukan anak-anak lagi, atau ada yang masih anak-anak? Oke. Yang berikutnya meningkatkan fokus dan prestasi akademik. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, yang jelas kita bisa fokus dan lebih khususnya pada prestasi akademik. Ada mengantuk? Sudah ya. Supaya lebih semangat lagi kita sekarang mencoba tepuk cinta. Ada yang tahu tepuk cinta? Tepuk cinta. Lihat saya ya, tepuk cinta. Cinta kecil. Bagaimana cinta kecil? Cinta kecil. Coba tepuk cinta bersama-sama. Cinta kecil, cinta besar, cinta besar,
Ibu kurang satu ibu. Ikut nanti perintahnya. Ini ya. Kita bermain kertas emosi. Nanti ada ilustrasi yang ibu bacakan. Jadi kamu fokus dengan kertas, jangan diapa-apakan dulu kertasnya. Nanti kalian ekspresikan emosi kalian di atas kertas ini. Bisa paham? Paham ya? Jadi kalian fokus dengan apa yang ibu bacakan sebentar, ilustrasi atau gambaran ceritanya sebentar. Kalau misalnya sebentar kamu merasa senang, kamu bisa mengelus-elus saja kertasnya. Lalu kalau misalnya kalian marah atau kesal, terus kalau kalian merasa kesal atau marah, dapat diremas, ataupun disobek. Tahu? Bisa paham? Tapi kalau misalnya kalian senang atau bahagia nanti dengan cerita yang ibu bacakan, kamu bisa elus-elus kertasnya. Tetapi kalau kalian merasa marah atau jengkel, bisa diremas atau disobek. Bisa ya? Sekarang ibu akan bacakan ceritanya. Konsentrasi. Pagi itu aku berangkat sekolah tergesa-gesa. Jangan melihat di depan. Dengar apa yang saya baca. Pagi itu aku berangkat sekolah tergesa-gesa. Aku janji berangkat bersama Melia, teman kelasku. Namun setelah lama menunggu, dia tak kunjung datang. Karena terlalu lama menunggu, saya terpaksa mendahuluinya dengan berjalan kaki dan berusaha lari sampai seragam basah karena teringat agar tidak terlambat. Sampai di kelas, ternyata Melia belum datang. Tapi aku masuk pas bel berbunyi dan sudah ada ibu guru di dalam. Bagaimana kondisi kelasnya? Perasaan kalian? Sesuai kesepakatan kelas yang berlaku, siswa masuk kelas sebelum bel berbunyi. Dengan menunduk dan takut, aku meminta izin kepada ibu guru agar diperbolehkan masuk. Pelajaran pun dimulai. Namun saat mencari buku tugas matematika, aku tidak menemukannya di dalam kelas. Ketika sadar, ternyata resleting kelas terbuka, tidak tertutup dengan sempurna. Pasti buku tugasku jatuh di jalan. Di tengah pelajaran, Melia datang. Namun dengan tangan terbalut terbang, rupanya ia kecelakaan. Ia diizinkan masuk kelas dan menghampiri mejaku. Ini buku tugas matematikamu jatuh di jalan. Tadi aku berhenti hendak mengambil, tapi ada motor dari belakang yang kencang, aku tertabrak. Maaf, aku terlambat menjemputmu, ucap Melia sambil menurunkan buku. Aku merasa tak enak, sudah berpikir buruk kepada Melia. Aku akan meminta maaf nanti saat istirahat. Aku melanjutkan belajar dengan semangat karena buku tugasku sudah dikembalikan Melia dengan baik kepadaku. Ya, sudah dengar tadi? Coba diangkat kertasnya. Oke, dari sekian banyak kertas, masih banyak, nanti ada pertanyaan dari ibu. Masih banyak yang posisinya tidak kusut, masih utuh seperti awal. Dari sekian banyak itu yang agak berbeda itu Alvin punya. Coba ini kan menggambarkan perasaan kita tadi ya. Tadi sudah jelas di awal beritanya. Ini menggambarkan emosi kita atau perasaan kita. Alvin, coba ceritakan kepada kami semua bagaimana sampai kondisi kertasnya seperti ini. Yang lain nanti ada kesempatan ya. Coba diceritakan ke kita karena ini tadi kan menggambarkan emosi kita. Oh iya. Coba suaranya agak besar sedikit. Karena lama menunggu, itu makanya saya emosi. Oh iya. Karena Alvin tadi di ceritanya tadi kan ada banyak faktor pemicu yang membuat kita emosi atau emosi
Oh iya, dari teman kalian yang ini, dia hanya menangkap emosi positif. Tadi mungkin yang lainnya dia tidak fokus atau apa, sampai tidak mendengarkan. Tadi ada banyak cerita itu sebenarnya yang memicu emosi negatif kita dari situ dia, toh. Tetapi dia hanya menangkap hal yang memicu dia untuk bisa emosinya positif. Jadi dia senang ketika buku tugasnya dikembalikan. Tepuk tangan untuk menangkannya. Ini sedikit saja. Coba. Tidak masalah. Ini tidak ada yang salah atau apa. Ini kan menggambarkan emosinya kalian. Ke sini. Coba. Oh iya, tidak ini di belakang. Tiga. Bangun. Itu yang khusus sekali. Coba diceritakan. Jadi dalam kertas ini ada emosi positif, ada juga emosi negatif. Jadi emosi positifnya karena kita sebagai manusia itu harus bersabar, dan dari kesabaran tersebut kita dapat memperoleh hal yang baik, seperti temannya Melia tadi dia sudah mengembalikan buku tersebut. Dan hal negatifnya dia menunggu sampai kedua. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Tadi di dalamnya itu ada faktor yang membuat yang memicu emosi positif kita, ada juga faktor yang memicu emosi negatif kita, seperti yang dijawab oleh kita. Jadi ada perasaan senangnya, ada perasaan tidak senangnya atau marahnya tadi. Jadi seperti itu. Kita masuk ke kegiatan berikutnya. Jadi di situ ditanya apakah kita jadi termometer atau apa di situ tadi, stabilizer dalam menghadapi emosi-emosi yang ada, baik emosi positif maupun emosi negatif. Yang ini di sini itu
bagaimana tadi Dodi di dalam dia bisa menenangkan diri dulu baru dia bereaksi. Ketika kita misalnya marah, Dodi tadi di dalam, ketika kita misalnya marah, kita diajak untuk tetap menjadi stabilizer, kita tenangkan diri dulu. Kalau misalnya kita marah dengan teman, misalnya kita ada masalah dengan teman, lalu pada saat marah kita bereaksi, kita omong, yang ada sebentar apa? Pasti berkelahi, karena emosi kita sedang tidak stabil. Jadi kita tenangkan diri dulu, tarik nafas dulu, baru kita omong. Kalau kita merasa sudah nyaman, sudah tenang, baru kita mulai omong. Iya toh? Yang ada setiap hari, kalau misalnya selama ini kita biasanya kalau misalnya marah dengan teman, misalnya teman tidak terima pendapatnya kita langsung bereaksi, pasti tidak akan bisa selesaikan persoalan. Tetapi kalau misalnya kita tenang dulu, kita tarik nafas dulu, sampai benar-benar kita merasa tenang, baru kita mulai ngomong, itu pasti akan menemukan solusi atau jalan keluar dari sebuah persoalan atau masalah. Udah tadi kita lewat tadi. Sekarang ini di dalam kolaborasi untuk pembelajaran akademik, sosial, dan emosional. Ini sudah dia punya konsepnya atau pengertian, itu sudah masuk di konsepnya tadi ya. Dari aktivitasnya sudah, aktivitasnya tadi kita baca ini, kita pegang ini tadi, lalu refleksinya tadi yang Ibu tanyakan kepada siapa, Alvin tadi pertama, bagaimana pasang kalian setelah mendengarkan ilustrasi, lalu sekarang kita masuk di konsep. Jadi ada pembelajaran sosial emosional, itu adalah kolaborasi untuk pembelajaran akademik, sosial, dan emosional. Lanjut. Lalu di dalam itu pembelajaran sosial emosional itu ada beberapa hal. Yang pertama itu menyadari diri, bagaimana kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya. Saat ini kalian sedang, kamu bisa mengenal tidak emosi yang kalian hadapi saat ini? Bisa ceritakan? Siapa yang bisa mengenali emosinya saat ini? Vika? Kalian yang ada di kelas 10B bisa kenal tidak kalian punya emosi saat ini? Baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Coba. Kalau Vika sekarang sedang mengalami emosi apa? Emosi positifnya apa? Mungkin bisa diceritakan? Oh ya, Alvin dulu. Alvin, suaranya. Emosi positif. Seperti apa emosi positifnya? Oh iya, kita tepuk tangan untuk Alvin merasa gembira karena hari ini dia sedang berulang tahun. Ya, jadi setelah ini dulu baru nanti kita sama-sama merayakan ulang tahunnya Alvin. Jadi seperti itu. Kita merasakan bahwa saat ini saya sedang mengalami emosi apa? Ya toh? Jadi kita masing-masing datang di sini itu dengan berbagai emosi kita masing-masing. Seperti yang Alvin bilang tadi, dia sedang merasa gembira. Kalau Vika tadi, Vika bisa diceritakan berdiri? Merasa senang. Merasa senang karena apa? Karena dari pagi saya tidak terlambat datang ke sini. Karena dari tadi pagi Vika tidak terlambat datang sekolah. Jadi dengan penuh semangat dia mengikuti kegiatan di kelas. Ya, terima kasih Vika. Kita tepuk tangan dulu. Dan ini untuk menyadari diri atau menyadari emosi yang kita rasakan. Lalu yang berikutnya mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi atau pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi kita bisa mengelola emosi kita. Misalnya kita sedang marah itu, bagaimana cara seperti yang kita lihat di video dari cara kita bisa mengelola emosi. Begitu juga kalau misalnya kita sedang bahagia, supaya tidak terlalu berlebihan, nanti bisa melupakan segala hal yang menjadi penting untuk kita ya. Terkadang kita terlalu bahagia, itu dari hal-hal yang penting itu kita lupakan ya. Lalu yang berikutnya, bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Bertanggung jawab, misalnya diberikan tanggung jawab, diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru. Oleh bapak dan ibu guru,
Contohnya peduli sosial. Ada teman yang kita ke dalam kelas ini, ada teman yang sedang sedih. Nah, kita pedulinya itu tidak berarti kita juga ikut menangis dengan dia, tidak. Bagaimana kita mampu menghibur dia? Itu maksudnya. Jadi kita masuk di dalam emosi itu, pembelajaran sosial emosional itu ada namanya empati, compassion, mindfulness, dan critical thinking. Nanti ada penjelasan di belakang. Ya, di dalam itu empati merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami seseorang secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya tidak? Karena tidak kalian merasakan empati. Ketika ada teman yang sakit, kita malah tertawa, itu bagian dari empati atau tidak? Tidak. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Itu bagian daripada empati. Itu ada bagian-bagiannya di dalam teknik buku. Lalu ada namanya mindfulness. Diperlukan dalam proses ini kalau bukunya ada ya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mindfulness itu teknik pernapasan dalam Jadi seperti yang dilakukan oleh Dodi tadi, kalau misalnya kita menghadapi masalah, bagaimana kita melatih emosi kita itu supaya kita tenangkan diri dulu, atur nafas baik-baik. Biasanya latihan mindfulness itu misalnya tarik nafas. Coba sekarang kalian sama-sama perhatikan, ikuti yang perintahkan Jadi coba tarik nafas dulu baik-baik dulu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ulang, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Ya, jadi seperti itu mindfulness seperti itu prakteknya. Ini kalian bisa lakukan ketika kalian menghadapi emosi negatif. Bisa kan tidak? Bisa. Oke, lanjut. Lalu ada compassion. Compassion itu seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal stress atau tekanan pribadi. Jadi itu bagian daripada apa tadi? Compassion. Berikutnya ada critical intelligence. Bagian daripada EMC itu tadi di dalam emosional, terus apa tadi? Critical intelligence itu ada singkatan dari itu tadi Jadi yang berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam. Kalau misalnya ada masalah, kita bertanya lebih dalam, begitu Jadi seperti apa masalahnya? Seperti curhat kalau yang sekarang itu yang lebih kenal. Terus apa lagi? Ya. Lalu ada namanya peta emosi. Ada peta emosi. Di dalam peta emosi itu ada bercampur aduk perasaan. Ada perasaan bahagia, ada perasaan bangga, senang, sedih, dan lain-lain. Misalnya begini, saya kasih contoh. Situasi di mana kita pergi di suatu tempat, yang tempat itu kita belum tahu seperti apa nanti keadaannya. Yang jelas, perasaan kita itu bercampur aduk, ya kok? Ada perasaan takut, ada perasaan senang, ada perasaan sedih. Coba yang bisa ceritakan perasaan senangnya bagaimana? Campur aduk perasaannya, maksudnya bagaimana? Misalnya kita pergi di suatu tempat yang baru, yang kita belum pernah pergi sebelumnya, ada campuran perasaan di situ. Ada yang bisa ceritakan? Ya. Yang bisa ceritakan campuran perasaannya bagaimana? Ingat? Oh ya, Nana. Contohnya saat kita menanti kapal. Menanti kapal, ya. Ada rasa senang, kita bisa menaiki kapal, dan ada rasa takut karena tidak terbiasa melihat laut yang begitu luas. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan. Dalam kata emosi itu
Yang kedua ya, yang kedua. Jadi diharapkan untuk memilih yang kedua itu kita misalnya marah, kita jeda dulu, kita tenangkan pikiran kita dulu, baru kita bereaksi. Ya, jangan yang pertama. Berikutnya. Lalu di dalam roda pilihan, ada beberapa di dalam roda pilihan itu. Ada 8. Oke, 8. Di 8 itu misalnya, itu maksudnya bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Di dalam itu yang pertama itu bisa misalnya kita kalau lagi marah itu apakah kita memilih untuk berbagi atau berbagi dengan teman misalnya atau memakai tempat bersama misalnya begini. Apa ya misalnya mainan, contohnya mainan apa sekarang yang usia remaja atau HP, kita meluapkan emosi kita, kita melakukan memakai HP bersama itu secara bergantian dengan teman, itu salah satu contoh. Lalu yang berikutnya kita lari ke main game, terus apalagi kita berjalan kaki dan lain-lain. Maksudnya untuk menghilangkan emosi negatif atau menghilangkan stres, akan bilang ada berbagai hal, atau kita bertemu dengan keluarga kah atau dengan teman kah. Jadi ada 10 di dalamnya, bukan 10, ada beberapa, ada 8 ya, ada 8 pilihan di dalam. Bisa mendengar musik dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk di yang terakhir ya. Tadi kita sudah latihan, latihan bagaimana menggunakan teknik mindfulness tadi kalau misalnya kita menghadapi persoalan. Bagaimana tadi kita tarik nafas dalam, tahan, lalu hembuskan. Terus sampai berulang-ulang sampai kita bisa tenang kembali. Kalau misalnya kita belum tenang, kita jangan dulu bereaksi, karena kita nanti akan tidak bisa stabil. Kalau misalnya kita belum tenang lalu kita paksa untuk bereaksi, yakin pasti kita tidak bisa menanggapi emosi itu dengan baik. Lalu ini sudah dalam kelompok semua, perwakilan dari kelompok maju untuk bisa ambil ini. Nanti ada pertanyaan dan diskusi untuk kalian untuk bisa jawab. Kalian sudah? Itu saja. Oke. Mungkin ada yang kata Tuhan? Jangan sudah menyebabkan di situ ada pertanyaan. Kalian ketika dihadapkan dengan situasi ini, kamu memilih teknik apa di dalam yang tadi sudah ibu tahu, sudah ibu jelaskan. Misalnya ada tadi orang pilihan atau ada orang misalnya dengan berjalan kaki atau apa, atau berdasarkan pengalaman kamu selama ini kalau kalian menghadapi situasi yang kamu dapatkan itu tadi. Kamu diskusi sekarang 5 menit, lalu nanti presentasi masing-masing. Sekarang, misalkan nanti ini gabung sini. Mau ini tadi. Kelompoknya di sana tanya Bapak, gabung sini. Di mana tadi? Ya, sekarang kalian diskusikan cepat dari 5 menit saja. Setelah itu kamu bisa praktekkan di depan teman-teman ya. Sekarang. Sini.
Sudah kelompok yang di belakang sudah? Sudah. Kelompoknya sudah? Ini maksudnya tadi kamu buat bagaimana cara mengendalikan emosi ketika kamu menghadapi situasi itu. Setelah pengendalian emosinya tadi berdasarkan yang ibu sudah jelaskan. Ada yang roda pilihan tadi, ada yang mindfulness dengan apa tadi? Jalan kaki atau apa tadi itu kan termasuk di dalam roda pilihan. Kamu bisa meminimalisir emosi itu dengan apa? Sudah? Sudah? Kamu lagi? Sudah? Yang selama ini berdasarkan pengalaman kamu ceritakan pengalaman selama ini. Kalau misalnya kamu menghadapkan dengan isu, kira-kira apa yang kamu lakukan agar bisa kembali stabil? Bisa paham ya? Jadi itu bagian daripada implementasi dari apa yang sudah didapatkan hari ini ya. Jadi kasus yang dibagikan ke kalian itu diberikan untuk bisa bagaimana cara kalian untuk bisa menghadapi situasi itu dengan tadi yang kalian sudah dapatkan dari ibu. Itu maksudnya ya. Coba sudah? 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 Oke, kelompoknya diri, silakan. Silakan. Berdiri, berdiri. Berdiri, suaranya lebih besar lagi supaya teman-teman di kelompok lain nanti bisa dengar. Ini bagian dari implementasi dari materi kelola emosi. Coba berdiri. Satu orang yang mempraktekkan dan nanti semua akan mempraktekkan ke kami semua. 5 menit lagi, cepat sudah. Cepat sudah, berdiri. Ya, yang lain perhatikan. Kami akan menggunakan teknik. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ini kami akan menggunakan teknik mindfulness. Cerita dulu seperti apa kasusnya tadi? Coba bayangkan apa satu kebiasaan baru yang bisa kamu lakukan hari-hari membuat hidup emosi frustasi. Sini kami akan menggunakan teknik mindfulness dengan tarik nafas pelan-pelan. Oke, jadi setiap hari mereka akan masukkan teknik mindfulness ke dalam metode kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya mereka menghadapi situasi negatif atau masalah, mereka akan melakukan atau mempraktekkan itu. Coba dipraktekkan kepada kami semua bagaimana teknik mindfulness-nya. Coba satu orang yang beri perintah. Dengan tarik nafas pelan-pelan, Tarik nafas, terus. lalu mengembusnya dengan pelan-pelan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang lain? Kelompoknya juga. Oh ini dulu. Ini dulu. Ya, silakan. Suaranya. Biru.
Kelompok 6 juga lebih memilih teknik mindfulness agar bisa tenang kembali dan bisa melanjutkan segala tugas yang menjadi pemicu emosi kalian di rumah. Terima kasih untuk kelompok 6, kita tepuk tangan. Kelompok sudah mindfulness, yang lain kelompok ini silakan berdiri. Suaranya lebih besar lagi. Bayangkan apa satu kegiatan baru yang bisa kamu memiliki hari-harimu buat bikin emosi Batista. Coba. Ke tempat yang lebih tenang. Lebih besar lagi suaranya. Ke tempat yang lebih tenang, sedang, nyaman. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5, mereka memasukkan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menghadapi situasi negatif. Mereka lebih memilih pergi ke tempat yang lebih tenang. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Oke, kelompoknya Alvin. Kalau kamu lagi kesal di sekolah, apa yang bisa kamu lakukan supaya emosi tidak meledak? Jelaskan tindakan itu yang kedua. Yang kami lakukan saat masuk ke sekolah adalah yang pertama, mindfulness dengan cara menarik nafas dalam dan menghembuskan secara pelan. Yang kedua, stability dengan cara stabil dan tenang dan coba memahami situasi. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Alvin. Tepuk tangan dulu. Yang berikutnya. Kasusnya tadi, kalau kamu lagi kesal di sekolah, apa yang bisa kamu lakukan supaya emosi tidak meledak? Jelaskan tindakan nyata yang kedua. Jadi, tindakan yang pertama, menenangkan diri dengan mengatur pernapasan supaya ketenangan jadi stabil. Tindakan yang kedua, cari teman yang bisa mendengarkan curhat dari kita atau guru yang setia mendengarkan kita. Dan tindakan yang ketiga, jalan-jalan dengan teman terkambing supaya rasa emosi kita jadi stabil. Jadi kesimpulan dari kasus tersebut, ketika teman-teman ada masalah, jangan pendam dalam hati. Tuangkanlah semuanya itu dengan bercerita atau curhat ke teman yang selalu siap mendengar. Bisa juga kita curhat dengan guru yang setia menemani kita dalam keadaan apapun. Terima kasih. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan. Kita semua ya? Oke, berarti kesimpulannya, kalau misalnya kita menghadapi segala emosi yang lebih fokusnya adalah emosi negatif, kita melakukan pengendalian dengan baik agar kita bisa menghadapi situasi di mana kita bisa normal kembali. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, Ibu berharap kelas 10B mulai hari ini setelah mendapatkan materi dari Ibu bisa mengendalikan emosi dengan baik di saat menghadapi emosi negatif seperti yang kita sudah latih bersama-sama. Oke, saya tanya kepada semua satu orang perwakilan yang bisa memberikan kesan terhadap materi yang Ibu sudah jelaskan hari ini. Kira-kira apa kesannya? Apa komentar atau kesan kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu? Ada dari kelompok sini? Mana? Ya. Bisa? Bisa? Ya, silakan. Mana? Berdiri. Baik, kesannya dari kami sangat gembira dan sangat senang karena kami mendapat ilmu pengetahuan yang baru tentang belajar emosi positif dan emosi negatif dengan cara solusinya supaya emosi itu tidak meledak. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah mengikuti kegiatan yang baik dengan baik. Jadi Ibu tadi sudah berharap bahwa setelah hari ini tidak ada lagi tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain dikarenakan tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Jadi kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan tepuk cinta dulu. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih untuk semua hal yang sudah kalian berikan kepada Ibu.
Amin.